Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat fardu subuh yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali berkat nikmat dan karunia-Nya lah pada subuh pagi ini kembali kita dapat melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah. Dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan pengajian rutin kita. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa sebelum kita lanjutkan pengajian kita, maka kembali kami mengingatkan bagi Bapak dan Ibu yang belum berniat i'tikaf agar mengucapkan niat i'tikaf dengan harapan semoga apapun bentuk amal ibadah yang kita lakukan selama kita berada di dalam ini masjid sampai nanti kita keluar daripadanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak di hari kiamat kita pun akan mendapatkan balasannya. Maka mari yang belum berniat i'tikaf kita mengucapkan niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat i'tikaf di dalam ini masjid sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang hadis yang berkaitan dengan doa. Di antara yang kita bahas terakhir yaitu adalah adab di dalam berdoa. Sedikit kita mengulang daripada apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Di antara adab-adab di dalam berdoa yang perlu senantiasa kita perhatikan di saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah senantiasa mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hal ini telah Allah sebutkan Bapak dan Ibu di dalam firman-Nya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Idza sa'alaka ibadi anni," kata Allah,
apabila hambaku, kata Allah, bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, katakanlah, kata Allah, bahwasanya aku sesungguhnya dekat. Ujibud da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Kata Allah, aku akan senantiasa mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepadaku. Oleh sebab itu, falyastajibu li. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi istajibu li ini dapat kita artikan dengan senantiasa memenuhi apa yang Allah Subhanahu wa taala pinta. Ya. Jadi mengerjakan segala apa yang diperintahkan olehnya dan menjauhkan diri daripada apa-apa saja yang dilarangnya. Ini yang pertama. Kemudian adab yang kedua di saat kita berdoa itu adalah yakin kepada Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Nah, ini adalah kelanjutan daripada ayat tadi. Setelah kita falyastajibu li, kata Allah, yang kedua adalah wal yu'minu bi. Hendaklah mereka beriman. Ya. Beriman itu yakin. Yakin tidak hanya saja dengan ucapan, Bapak dan Ibu, tapi juga dengan hati, ya, didasari oleh hati, kemudian diwujudkan dengan ucapan dan tingkah laku. Ya. Jadi jangan sampai masih ada keraguan-raguan di dalam berdoa. Yang perlu senantiasa kita ingat bahwasanya di dalam Al-Quran Allah katakan, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janji-janjinya. Kemudian adab berikutnya adalah berendah diri, ya, dan lemah lembut. Hal ini juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Kata Allah, ud'u itu artinya berdoalah, mintalah kepada Tuhanmu tadarru'an wa khufyah. Tadarru' itu dengan merendah diri. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Ketika kita meminta kepada Allah, maka merendahlah. Salah satu bukti bahwasanya kita itu merendah kepada Allah adalah mengaku kita adalah makhluk yang lemah. Tidak ada daya upaya apapun yang kita miliki kecuali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khufyah di sini khafi. Khafi itu bisa dikatakan samar-samar, Bapak dan Ibu, atau tersembunyi. Artinya apa? Ketika meminta kepada Allah dengan lemah lembut, ya, tidak dengan kasar, tidak dengan mengancam, ya, tidak dengan mengancam dan juga tidak pula dengan kasar. Nah, ini adalah adab berikutnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini kami rangkum ya dari beberapa potongan ayat-ayat Al-Quran apa saja adab-adab yang perlu kita perhatikan. Kemudian selanjutnya adalah memuji Allah, ya, dan bersolawat kepada Rasul. Memuji Allah di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga tugaskan, apa kata Allah? Walillahil asmaul husna fad'u biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki asma, nama-nama yang baik. Yang perlu kita ingat Bapak dan Ibu, Allah itu nama-namanya banyak, tetapi zatnya, zatullah itu tetap satu, ya. Zatullah adalah esa, ya. Bukan berarti dengan nama-nama yang banyak Allah juga banyak. Nah, ini salah pemahaman.
Namanya banyak, tetapi zatnya adalah satu, zat Tuhan yang Maha Esa. Banyak sekali asmaullah yang dapat kita gunakan bertawassul dengan menyebutnya. Di antaranya mungkin ketika kita ingin meminta ampunan kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, baik itu dosa yang sengaja kita lakukan ataupun yang tidak sengaja kita lakukan, maka kita bisa bertawassul dengan menggunakan Ghaffar. Ya Ghaffar, wahai zat yang Maha Pengampun. Juga dapat menggunakan Ya Rahman, wahai zat yang Maha Pengasih. Ya Rahim, wahai zat yang Maha Penyayang. Nah ini Bapak dan Ibu, ketika kita ingin kepada Allah meminta rezeki misalnya, kita dapat menggunakan nama Ya Razzaq, wahai zat yang Maha Pemberi rezeki, dan seterusnya. Ya, banyak sekali nama-nama Allah ya dalam Al-Quran yang dapat kita gunakan. Nah, ini adalah perintah daripada Allah Bapak dan Ibu. Fad'u biha, kata Allah, maka berdoalah dengan bertawassul terhadap nama-nama tersebut. Kemudian bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bitamhidillah wa tsana alaihi, thumma liyusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma liyad'u ba'da bima syaa." Yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian, kata Rasul, sholat ini bisa kita artikan dengan meminta ya, atau beribadah kepada Allah, maka falyabda bitamhidillah, hendaklah ia memulai dengan memuji Allah ya. Sebagaimana apa yang kita lakukan Bapak dan Ibu ya, ketika kita berdoa biasanya kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kata-kata alhamdulillah itu Bapak dan Ibu, itu sudah bagian daripada pujian kepada Allah ya. Boleh lagi ditambah dengan yang lainnya, sebagaimana apa yang disebutkan oleh imam kita tadi pagi, hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, itu boleh tambahan. Kalau kita tidak hafal itu cukup dengan alhamdulillah ya, karena itu adalah sudah pujian, bagian daripada pujian kepada Allah. Kemudian setelah bitamhidillah wa tsana alaih ya, memuji Allah, mengagungkan Allah, tsumma liyusalli 'alan nabi, kemudian hendaklah dilanjutkan pujian itu dengan bersolawat atas Rasulullah. Maka sebagaimana apa yang kita lakukan mungkin yang mudah ya, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nah, itu sudah mencakup seluruhnya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kata Rasul, thumma liyad'u ba'da dzak ma bima syaa. Setelah kita bertahmid kepada Allah, memuji Allah, bersalawat atas Rasul, kemudian setelah itu berdoalah sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah adab berikutnya yang perlu kita perhatikan. Kemudian adab yang lain adalah mengangkat tangan. Ini pembahasan kita terakhir ya pada pertemuan yang lalu. Mengangkat tangan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Salman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum hayyun karim yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ay yaruddahuma sifra, akhrajahu al-arba'ah illa an-Nasa'i wa sahhahahu al-Hakim. Kemudian hadis yang kedua berkaitan dengan mengangkat tangan Bapak dan Ibu. Wa an Umar radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi du'a lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhuh,
akhrajahu at-Tirmidzi wa lahu syawahid minha hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma inda Abi Dawud wa ghairihi wa majmu'uha yaqdi bi annahu hadis hasan. Di antara hadis yang menjelaskan bahwasanya keutamaan mengangkat tangan di saat berdoa itu adalah dua hadis ini. Hadis yang pertama mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Hayyun Karim. Hayy itu Bapak dan Ibu pemalu. Maha pemalu lagi maha mulia. Jadi dalam hadis ini dikatakan, kata Rasul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu malu lagi maha mulia. Tetapi sikap kita dalam memahami hadis ini, kita tidak boleh mentakyif. Takyif itu adalah bagaimana, ya, merenung, bertafakur, membayangkan bagaimana malunya Allah. Nah, ini tidak boleh, ya. Itu namanya duna takyif, ya. Jadi kita hanya percaya saja tanpa ingin mengetahui bagaimana dan bagaimananya. Jadi kata dalam hadis ini dikatakan Allah Subhanahu wa taala malu kepada hambanya. Kapan Allah itu malu kepada hambanya? Yastahi min abdihi. Allah malu kepada hambanya idza rafa'a yadayhi ilaihi. Apabila hambanya itu mengangkat tangan kepadanya, ayyaruddahuma sifra, kemudian Allah tidak memberikan apa-apa. Nah ini Bapak dan Ibu. Jadi ini hadis menjelaskan kepada kita tentang salah satu keutamaan daripada mengangkat tangan. Sama juga dengan kita, ya, manusia. Ketika ada orang datang kepada kita kemudian ingin meminta sesuatu, jangankan orang, anak kita saja misalnya pengen meminta sesuatu kepada kita, kemudian dia sudah meminta dengan lemah lembut, memuji kita misalnya, kemudian mengangkat tangan pula lagi, ya, mengangkat tangan pula meminta. Ayah misalnya, ibu misalnya, belikan saya itu. Yang tadinya kita mungkin tidak mau, itu bisa luluh Bapak dan Ibu, bisa luluh hati kita, akhirnya kita belikan. Nah, begitu juga Allah, ya, tetapi tidak boleh disamakan dengan malunya manusia, ya, tidak boleh. Nah, jadi kata Rasul, Allah itu malu. Kapan Allah malu? Ketika hambanya datang kepadanya, meminta kepadanya dengan mengangkat tangan untuk tidak memberikannya apa-apa, malu. Kemudian hadis berikutnya yang berkaitan dengan mengangkat tangan daripada Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah, jadi kebiasaan Rasul, idza madda yadayhi fi du'a, ketika Rasul itu mengangkat tangannya ketika ia berdoa, lam yaruddahuma, arti lam yaruddahuma itu apa dan Ibu, tangannya itu tidak diturunkan ataupun tidak dikembalikan kepada asalnya, hatta sampai yamsaha bihima wajhah, tangannya itu diusapkan kepada wajahnya. Nah, ini juga kita lakukan sudah, ya. Setiap selesai kita berdoa, walhamdulillahirabbil alamin, itu tangan langsung kita usapkan kepada wajah. Nah, itu apa? Dengan harapan Bapak dan Ibu, ya, tawasulnya kita adalah semoga doa kita itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah olehnya. Nah, kemudian perkara yang terakhir yang perlu kita perhatikan di saat kita berdoa itu adalah tempat dan waktunya. Ya, tempat dan waktunya kita berdoa. Banyak sekali waktu-waktu yang mustajab yang dapat kita gunakan, dapat kita ambil dalam setiap hari itu Bapak dan Ibu untuk berdoa kepada Allah, karena itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Di antara waktu-waktu yang mustajab setiap harinya, setiap hari adalah di sepertiga malam, ya, atau yang kita sebut dengan waktu di mana seseorang itu dapat melaksanakan sholat tahajud, ya. Di sholat tahajud itu Bapak dan Ibu di sepertiga malam
itu adalah waktu yang mustajab. Di dalam hadits qudsi, ya, di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Allah itu senantiasa turun ke langit dunia setiap harinya. Fi thuluthul lail al-akhir, di sepertiga malam. Jadi di sepertiga malam, di saat orang-orang tertidur lelap, Bapak dan Ibu. Sepertiga malam itu jam berapa? Ya bisa dikatakan jam 2, jam 3 itu sudah sepertiga malam, sudah mendekati subuh ya. Ataupun ya kalau kita bangun jam 4 itu juga sudah daripada bagian sepertiga malam. Jam 1 tadi malam misal kita terbangun dikarenakan hujan. Kalau ada kesempatan ya, ada niat lakukan sholat tahajud, ya itu sudah daripada sepertiga malam. Itu adalah waktu yang mustajab. Kenapa dikatakan waktu yang mustajab? Karena di saat itu Bapak dan Ibu, ya, Allah itu dekat sekali kepada hambanya. Dapat kita bayangkan di saat orang tidur, kita meminta kepada Allah, itu sunyi, ya. Istilahnya tidak ada yang meminta apa-apa, tiba-tiba kita datang menghadap kepada Allah meminta. Nah, itu kan berarti sudah emang ada khusus. Nah, jadi melalui jalur yang khusus untuk meminta kepada Allah. Apa kata Allah dalam hadis qudsinya ketika itu? Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yanzilu ila sama'id dunya fi thulutsail al-akhir. Allah Subhanahu wa taala senantiasa turun ke langit dunia di sepertiga malam. Faqal may yad'uni fa astajibalah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, meminta kepada aku, kata Allah, maka akan aku ijabah. Wa may yastaghfiruni fa'aghfiralah, dan barang siapa yang memohon maaf kepadaku atas dosa-dosa yang ia lakukan, maka akan aku ampuni. Wa may yas'aluni fa'u'tiyah, dan barang siapa saja yang meminta kepadaku, maka akan aku berikan. Nah ini. Jadi sepertiga malam Bapak dan Ibu, dan ini tidak apa namanya, waktunya itu tidak hanya saja pada satu waktu, tidak hanya saja pada satu hari, tidak, tapi setiap hari. Dari hari Senin sampai Senin lagi. Setiap sepertiga malam itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, kemudian waktu yang lain kapan? Nah, ini juga sama. Jadi setiap hari kita temukan Bapak dan Ibu. Yaitu adalah di dalam hadis dikatakan ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa yang dipanjatkan, yang dimohonkan kepada Allah di antara adzan dan iqamah. Jadi waktu ini juga selalu senantiasa kita temui ya, dalam setiap harinya, bahkan 5 kali kita temukan waktu ini, yaitu di antara adzan dan iqamah. Maka usia nafsi wa iyyakum, kalau kita mengetahui bahwasanya di antara adzan dan iqamah itu adalah waktu yang salah satu mustajab, maka hendaknya kita bergegas Bapak dan Ibu, bergegas untuk senantiasa memenuhi panggilan Allah melalui azan. Ya, jadi bukan lagi ketika iqamah baru kita datang ke masjid. Bahkan kalau bisa usia nafsi wa iyyakum, sebelum azan itu kita sudah datang di masjid. Ya, sebelum azan berkumandang, kita punya jadwal, lihat bahwasanya misalnya zuhur jam 11.59. Sebelum jam 11.59 itu kita sudah hadir di masjid. Sudah menunggu waktu untuk datangnya sholat zuhur. Nah, setelah selesai muadzin mengumandangkan azan, kita mungkin melakukan ibadah sholat sunnah. Setelah sholat sunnah itu adalah waktu yang mustajab, ya, sampai datangnya waktu iqamah. Nah, ini waktu yang mustajab Bapak dan Ibu. Maka usia nafsi wa iyyakum, sayang sekali seandainya waktu-waktu ini kita sia-siakan begitu saja. Ya, jadi kalau bisa usia nafsi wa iyyakum, di samping kita mendengarkan kultum, ya, baik itu kultum zuhur ataupun kultum asar, di saat itulah juga kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah apapun yang kita inginkan. Ya, karena itu adalah bagian daripada waktu yang mustajab.
Kemudian Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, waktu yang lain adalah di setiap minggunya, yaitu hari Jumat. Hari Jumat itu juga waktu yang mustajab untuk berdoa. Kapan waktunya? Salah satu waktunya adalah setelah sholat asar. Ini waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian waktu yang lain adalah di saat berpuasa. Ini mungkin ya sudah kita amalkan, ya sudah kita lakukan. Terlebih ketika puasa Ramadan, itu ada banyak biasanya kita ketika menjelang berbuka itu kita berkumpul dengan keluarga-keluarga kita, kemudian kita berdoa. Ya, jadi jangan digunakan waktu itu untuk ngabuburit Bapak dan Ibu. Ya, sudah tahu kita misalnya datang waktu berbuka puasa itu jam berapa gitu. 15 menit sebelum waktunya, kalau kita masih saja berada di jalan, masih keliling-keliling, kalau istilah orang-orang zaman sekarang ini ngabuburit, langsung pulang ke rumah, kumpulkan keluarga, kemudian berdoa, karena itu adalah bagian daripada waktu yang mustajab. Kemudian selanjutnya adalah Yaumul Arafah, ya, di saat hari Arafah. Nah, hari Arafah ini nanti insya Allah akan kita temukan pada bulan Zulhijjah, bulan di mana jamaah haji kita melakukan wukuf di Arafah. Nah, itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, di mana saat itu kita juga dianjurkan bagi kita yang tidak melakukan ibadah haji untuk melakukan ibadah puasa Arafah. Berdoa kepada Allah, ya, memohon kepada Allah apapun yang kita inginkan. Nah, ini adalah di antara waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka oleh sebabnya usi nafsi wa iyyakum, mari sama-sama kita senantiasa mengambil kesempatan, mengambil bagian daripada waktu-waktu tersebut. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu adalah beberapa penjelasan tentang berdoa dan adab serta waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Mudah-mudahan kita dapat menggunakan waktu-waktu dan adab-adab yang sudah kita sebutkan tadi di dalam setiap kita meminta kepada Allah, ya, dengan harapan semoga doa-doa kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kita masuk kepada hadis berikutnya Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, yaitu berkaitan dengan sholawat. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salata, akhrajahu at-Tirmidzi wa shahhahahu Ibnu Hibban. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasul? Inna, sesungguhnya, aulan nas bi, kata Rasul, orang yang istimewa, ya, bisa kita katakan istimewa, ya, Allah ini, Allah itu orang yang istimewa bagiku, kata Rasul, di hari kiamat adalah aktsaruhum alayya sholata, yaitu orang yang banyak bersolawat atasku. Jadi ini salah satu keistimewaannya Bapak dan Ibu, ya. Orang yang banyak bersolawat atas Rasul, maka ia adalah nanti di hari kiamat menjadi orang yang istimewa. Apa maksud daripada istimewa di sini? Al-murad bihi ahaqquhum bi syafaati au bil qurbi min manzilati fil jannah. Jadi dikatakan orang itu istimewa karena apa? Karena di dalam kitab dijelaskan orang tersebut adalah yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari kiamat. Kemudian ia juga akan mendapatkan manzil. Manzilah itu artinya kedudukan.
kedudukan yang dekat sekali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana di dalam hadis ada, ya, pernah mungkin kita dengar sab'atun ada 7 golongan kelak di hari kiamat, yang mana 7 golongan itu akan mendapatkan perlindungan, la zilla illa zilluh, ya, akan mendapatkan perlindungan kelak di hari kiamat, yang mana di saat itu tidak ada yang dapat memberikan perlindungan. Di antara itu adalah orang yang banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sadar Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya kita ini adalah pendosa. Kita ini adalah pendosa. Kita tidak maksum sebagaimana Rasul. Rasul itu maksum. Maksum itu terjaga. Kita umat manusia ini sebagaimanapun kita menjaga diri kita, tetap kita mungkin melakukan dosa, ya. Baik itu dosa yang sengaja kita lakukan ataupun dosa yang tidak sengaja kita lakukan. Jadi kita ini adalah pendosa yang ditutup oleh Allah dosa-dosanya, ditutup oleh Allah aib-aibnya. Maka salah satu cara agar kita dapat mendapatkan keistimewaan kelak di hari akhirat adalah dengan memperbanyak sholawat atas Rasul. Ya, kapan waktunya? Bukan hanya saja dikhususkan di hari Jumat, Bapak dan Ibu. Mungkin kita pernah lihat di media sosial keutamaan daripada hari Jumat. Ada beberapa keutamaan atau keistimewaan sunnahnya hari Jumat dengan memperbanyak sholawat. Kemudian kita bersolawat banyak-banyak di hari Jumat. Selain daripada hari Jumat, kita tidak lagi bersolawat. Nah, itu salah. Ya, bahkan kalau bisa setiap hari. Ya, begitu juga dengan doa setiap hari. Ya, kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya, kita dianjurkan untuk bersolawat. Nah, ini banyak sekali keutamaan daripada sholawat tersebut. Bahkan di dalam Al-Quran saja Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan, apa kata Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad. Lagi-lagi Bapak dan Ibu, ya, maksud bersalawat di sini bagi Allah, bagi malaikat dan bagi kita umat manusia itu berbeda. Ya. Kalau bagi malaikat itu adalah penghormatan. Bagi kita bagaimana? Ya, dengan senantiasa bersalawat, memujinya juga. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala malaikatnya bersalawat atas Rasulullah. Nah, oleh sebab itu Allah menyeru bagi mereka orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian untuk Nabi, kemudian ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ini dalil yang memerintahkan kita untuk bersalawat atas Rasul. Ya. Kemudian keutamaan daripada salawat, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaihi asyra salawat wa khuttat anhu asyra khati'at wa rafa'at lahu asyra darajat. Barang siapa, kata Rasul, yang bersalawat kepadaku satu kali saja. Jadi kita bersalawat kepada Rasul satu kali saja. Nah, maka kata Rasul sallallahu alaihi asyra salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Maksud Allah bersalawat kepada kita 10 kali itu apa, Bapak dan Ibu? Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan kita. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita kemudahan dalam setiap urusan, kelapangan di dalam setiap kesempitan,
kesenangan, di dalam setiap kesedihan dan sebagainya. Ya. Maka ada mungkin kita dengar Bapak dan Ibu ya, orang-orang tua kita dahulu mengatakan kepada kita, "Nak, kalau kamu pengen sesuatu, sholawati." Ya. Kalau kamu melihat sesuatu kemudian engkau pengen itu dapat menjadi milikmu, atau engkau pengen suatu saat dapat membeli hal yang engkau inginkan, maka disolawati. Nah ini jadi tuntunan yang diajarkan oleh orang-orang tua kita terdahulu Bapak dan Ibu ternyata ada dalam hadis-hadis Rasul itu. Jadi bukan hanya saja diucapkan begitu saja ya, tetapi ada tuntunannya ternyata. Jadi kalau kita pengen sesuatu, melihat sesuatu, pengen disolawati. Nah, tetapi yang perlu kita ingat, tidak hanya saja cukup dengan disolawati Bapak dan Ibu, tapi harus diwujudkan dengan ikhtiar, usaha yang maksimal. Jadi jangan salah pandangan, jangan salah pemahaman. Kalau aku pengen itu, ya sudah cukup disolawati saja, tapi tidak ada usahanya, ya tidak mungkin. Tetap harus ada ikhtiar, ya. Harus ada usaha. Ya, sebagaimana begitu juga seperti sholat duha Bapak dan Ibu. Barang siapa yang pengen rezekinya lancar misalnya, maka dianjurkan untuk melakukan ibadah sholat duha. Rajin kita sholat duha, tetapi kita tidak berusaha, apakah bisa? Nah, juga tidak mungkin. Jadi keyakinan kita, amalan yang kita lakukan, itu juga harus dikuatkan dengan ikhtiar kita yang maksimal, usaha kita yang maksimal. Nah, itu caranya Bapak dan Ibu ya. Kemudian selanjutnya khuttat anhu asyru khati'at. Keutamaan sholawat juga apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa-dosanya. 10 dosanya diampuni oleh Allah. Satu kali kita berselawat atas Rasul, maka 10 dosa kita diampuni oleh Allah. Lagi-lagi dalam catatan ya, dosa yang diampuni oleh Allah dengan melakukan ibadah ini adalah dosa-dosa kecil, dosa-dosa kita kepada Allah yang kecil, yang mungkin tidak kita sadari kita lakukan. Kemudian wa rufi'at lahu asyru darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan mengangkat derajatnya 10 derajat. Nah ini adalah beberapa keutamaan daripada sholawat. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan ini dapat kita amalkan ya, dapat kita amalkan. Jadi kita tidak hanya saja mendengarkan keutamaan-keutamaan ini, tapi dapat kita pahami dan kemudian kita amalkan di dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan seluruh keistimewaan-keistimewaan amalan yang baru saja kita sebutkan ini dapat kita peroleh kelak, baik selama kita hidup di dunia maupun di akhirat. Amin, Allahumma amin. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan bagi kita untuk memperbaiki diri kita di sisa umur yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ini. Amin, Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari sama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qad istawda'naka ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih wa la tunsina anhu ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam wa umran tawila wa amalan mutaqabbala wa waladan salihan wa rizqan halalan tayyiban mubaraka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Bismillah tawakkalna 'alaika ya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Min fadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.